Tapi pun, masih dalam berita Lampung bersama saya, Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Lapak penjualan BBM eceran tersambar petir membakar toko dan rumah seorang polisi di Lampung Barat. Akibat cemburu, seorang pria di Lampung Tengah membunuh suami mantan istrinya. Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif angkutan kapal Ro-Ro di Pelabuhan Bakauheni. Kebakaran ini meludeskan rumah berikut toko sembako milik seorang polisi bernama Hengki Kurniawan di Desa Padang Dalom, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, Selasa siang. Kobaran api dengan cepat berkobar besar karena banyak bahan yang mudah terbakar. Menurut sejumlah saksi, penyebab kebakaran ini bukan korsleting listrik, melainkan sambaran petir dan terjadi saat hujan. Petir menyambar dispenser BBM eceran di depan toko. Api kemudian menjalar ke toko dan rumah. Api baru padam setelah petugas damkar tiba. Sekitar jam 12.50 kan? Ya, itu konsleting ini, Pertamini itu. Kena petir. Yang jelas yang tetangga-tetangganya ya langsung panik lah. Ya, dia kan minta tolong, jadi kita berusaha untuk menolongnya. Ya. Tetangga sekeliling sini, soalnya banyak sih. Bapak Suharto, sekitar jam 12:04 lah. Ya, agak lumayan lah. Karena blawir satu tadi belum juga padam, terus sudah habis kebetulan, terus datang lagi blawir yang berikutnya agak jangkauannya agak lama juga. Makanya ya untung warga tadi sempat ramai sih nolong. Kondisi Pak Eki tadi sih. Kebakaran tidak merenggut korban jiwa. Istri pemilik rumah dilarikan ke rumah sakit karena syok. Kerugian akibat musibah ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Cemburu buta bisa menyebabkan orang gelap mata dan berbuat di luar akal sehat. Itulah yang dilakukan Hendra Kurniawan, warga desa Tanjung Ratu, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah. Hendra ditangkap polisi pada Selasa siang karena membunuh Zulfakar, suami mantan istrinya. Pembunuhan yang terjadi pada Senin siang lalu berawal saat Hendra mendatangi rumah mantan istrinya yang berakhir dengan cekcok mulut. Hendra kemudian mengambil pisau di rumah mantan istrinya tersebut dan membunuh Zulfakar, suami mantan istrinya. Zulfakar meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit akibat terluka tusukan senjata tajam di punggung dan paha. Dari hasil pemeriksaan polisi, Hendra mengaku sakit hati karena istri yang dinikahinya selama 12 tahun secara siri itu menikah lagi hanya berselang 3 bulan setelah mereka bercerai. Motivasinya adalah cemburu. Jadi si pelaku merupakan mantan suami siri daripada istri korban. Yang korban adalah suami baru daripada si wanita yang sama tersebut. Warga kampung tersebut
mengetahuinya itu adalah rumah daripada pelaku. Namun faktanya pelaku sudah bercerai dan sudah menikah dengan pria lain, yaitu korban. Jadi TKP tersebut adalah rumah yang dulu bersama-sama dimiliki oleh pelaku dengan mantan istrinya. Polisi menyita barang bukti pisau yang digunakan untuk membunuh korban. Selasa siang, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di TKP pembunuhan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Rumah Awe di Desa Gunung Meneng, Tulang Bawang, Selasa dini hari digerebek polisi. Pria 38 tahun ditangkap karena diduga mencabuli seorang bocah perempuan tetangganya. Tak cukup menangkap Awe, polisi pun menggeledah rumahnya, sebab Awe dilaporkan mengancam korban menggunakan senjata api. Hasil penggeledahan polisi menyita 1 pucuk senjata api rakitan berikut 8 pelurunya. Penangkapan Awe mendapat perlawanan dari keluarganya. Mereka tidak terima Awe ditangkap polisi. Ketegangan mereda setelah polisi meletuskan tembakan peringatan ke arah udara. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Awe meresahkan warga. Ia merupakan preman kampung yang sering pamer senjata api miliknya ke warga. Awe bahkan sering mengintimidasi warga untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, termasuk mencabuli korban di rumah korban. Berawal dari adanya laporan terkait dengan dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, yang mana pada saat itu tersangka W ini melakukan pengancaman terhadap korban menggunakan senpi rakitan. Pada saat itu terjadi di rumah korban. Pencabulan terungkap setelah korban mengadu ke orang tuanya dan dilaporkan ke polisi. Atas perbuatannya, Awe dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kepemilikan Senjata Api Ilegal. Ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Bustakim melaporkan dari Tulang Bawang. Belasan korban penipuan dan penggelapan modus jual beli sembako di Pringsewu Selasa siang mendatangi Polres tempat. Mereka menanyakan perkembangan kasus yang sudah dilaporkan beberapa bulan lalu, namun polisi belum menangkap pelakunya. Laporan para korban terkesan diabaikan atau tidak ditindaklanjuti polisi. Kerugian korban seluruhnya sekitar 300-an juta rupiah. Modus pelaku yakni memesan beras dan telur yang dipasarkan para korban melalui media sosial. Untuk meyakinkan korban, pelaku memberikan uang muka. Pelunasannya dijanjikan beberapa hari kemudian setelah beras dan telur sampai alamat yang ditujukan pelaku. Penipuan baru disadari para korban setelah pelaku tidak kunjung melunasi uang sisa pembelian. Kawan semua sama, kami posting barang kita di media sosial. Setelah itu kita berhubungan, mereka memesan beras dengan jumlah yang nggak banyak, hampir 1 ton, 2 ton, dengan DP. Setelah itu tidak kembali, dengan janji 3 hari untuk melunasi, 4 hari ternyata sampai berbulan-bulan. Untuk kasus saya sendiri sudah 2 tahun, untuk Mas Iqbal baru bulan 4. Para korban tidak mengetahui alamat pelaku, sebab selama ini mereka berkomunikasi hanya melalui ponsel. Alamat pemesanan beras dan telur juga berbeda-beda. Lain korban, lain pula alamat yang dituju untuk pengiriman barang. Para korban mendesak polisi segera menangkap pelaku yang diduga adalah orang yang sama karena menggunakan modus yang sama. Andre Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.